Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Termasuk Allah masih memberikan kita umur lagi hari ini yang bisa kita maksimalkan untuk menambah amal-amal soleh yang nanti akan memberatkan timbangan amal kita pada hari kiamat. Semua jenis kebaikan yang Allah mudahkan kita untuk kerjakan, dari sholat, dari sedekah, majelis ilmu seperti ini ataupun yang lainnya, bila kita masih diberikan kesempatan berarti Allah menyayangi kita. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menggunakannya. Lalu kemudian para sahabat menanyakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan Allah menggunakannya? Kata Nabi SAW, Allah membuat dia melakukan amal saleh yang dengannya Allah menutup hidupnya. Artinya Allah berikan dia kesempatan justru untuk selamat di akhirat nanti dengan beramal saleh. Ini nikmat harusnya kita syukuri, dan kalaupun masih ada pelanggaran-pelanggaran di masa lalu, kesempatan kita bertaubat, membersihkan sehingga tidak kena hukuman yang diancamkan dari perbuatan dosa tersebut. Dan jadi kita panjatkan salam hormat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentu saja kita berharap akan diberikan balasan sesuai yang dijanjikan, karena satu kali salam hormat kepada beliau akan dibalas 10 kali salam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan berdabur kita seperti biasa ibu-ibu sekalian, di hari Kamis 100 ide praktis mendidik keluarga menjadi saleh, ditulis oleh Abdul Latif bin Hajiz Al-Ghamidi, dan ini ide-ide yang sangat brilian, terdiri dari teori-teori agama dan juga pengalaman-pengalaman pribadi beliau. Dan kita sudah sampai pada pertemuan yang lalu ke-51, ide ke-51 di halaman 56, masalah bagaimana kita mengajar keluarga kita untuk menghormati hak orang lain, memuliakan orang lain. Jangan karena bukan punya kita, bukan milik kita lalu kita teledor. Misalnya orang rental mobil atau sewa rumah atau apa sajalah ya, barang orang yang kita sedang nikmati, maka harusnya dijaga, tidak boleh sampai dirusak ya. Berapa banyak orang datang ke rumah orang lain ngotorin rumah itu misalnya, tidak peduli, masuk ke toilet sembarangan saja ya, tidak menjaga kebersihannya, padahal mungkin waktu dia masuk sangat bersih, atau dia naik transportasi umum seperti pesawat, kereta, bus, dan dia tidak menjaga sebagaimana dia naik tadinya steril, bersih, wangi, maka dia tidak mengotori, dia pakai sebagai fasilitas dan dia rasa itu juga punya dia sendiri. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya muslim apa yang dia cintai buat dirinya sendiri. Jadi kita di sini bagaimana menjaga titipan-titipan orang lain. Walaupun riwayat yang kita atau diangkat oleh penulis riwayat tentang bagaimana cemburunya Aisyah radhiyallahu anha dengan istri yang lain yang kebetulan mengirim makanan kepada Nabi SAW dan istri yang sedang mendapatkan giliran malamnya. Karena cemburu dia pun menepis ya, bejana ya, atau wadah makanan yang dikirim oleh istri yang lain sehingga pecah dan berantakanlah isi makanan tersebut. Lalu Nabi SAW memungut makanan yang jatuh itu dan menyuruh Aisyah untuk mengganti wadah yang rusak tadi. Dan wadah yang rusak itu diberikan atau ditinggalkan di rumah Aisyah, sementara wadah yang bagus diberikan kepada istri yang telah berbuat baik tadi. Tapi ini dalil sifatnya bukan harus masalah rumah tangga, tapi apa saja. Sebagaimana tadi sudah kami paparkan, hampir semua yang merupakan amanah orang lain, kita wajib untuk menjaganya. Ya, kita wajib menjaganya. Dan ini harus kita latih diri kita terbiasa dengan itu. Saya berapa kali datang ke sebuah tempat pengajian, rumah ya misalnya, atau masjid, di awal kita datang sangat bagus, bersih, rapi, steril. Subhanallah, dalam hitungan menit saja beberapa jemaah ada yang masuk menggunakan kamar mandinya. Kalau kita masuk sudah becek sana sini airnya, sudah berantakan tisunya. Kenapa ini? Ini bukan akhlak seorang muslim. Harusnya dia tahu ya,
sebagaimana dia masuk di situ, maka seperti itulah juga dia harus menjaganya. Kalau perlu setetes air pun kita bersihkan menggunakan tisu dan kita buang di tempat sampahnya, itu kan hal yang harus dibiasakan. Berapa banyak orang yang kita masuk ke dalam rumahnya semuanya berantakan, apalagi sebagai posisi orang tua. Akhirnya anak-anak terbiasa dengan itu, dibiasakan dengan taruh gelas sembarangan, piring sembarangan, sendok pas makan dan segala macam lah ya, sehingga akhirnya berserakan semuanya. Mungkin juga buku-buku sekolah anak-anak, tasnya dibiarkan berantakan semuanya. Ini sayang sekali ya. Semoga Allah berikan hidayah. Harusnya kita menjaga semua dan membiasakan diri kita untuk selalu rapi, bersih, karena memang Nabi SAW mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, rapi, bersih ya, dan menyukai semua itu. Allah pun membuat kita suka, mata kita melihat dengan penataan yang rapi supaya kita selalu begitu ya, dan kita tidak suka dengan berantakan, maka supaya juga kita tidak melakukannya. Misal contoh, dan ini harus kita selalu latih, memang tidak bisa dia spontanitas ada, tapi kalau dilatih nanti akan menjadi sebuah pola dan kebiasaan gitu ya. Jadi usahakan peka, kalau perlu perjengkal rumah itu harus selalu kita perhatikan dan seterusnya lah ya. Baik, itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk ke ide 52 dari 100 ide tentunya. Saya bacakan dulu, yaitu mendorong mereka anggota keluarga agar berdoa untuk diri sendiri, diri mereka sendiri dan orang lain, dimulai dengan ibu bapak dan para kerabat, khususnya saat terjadi musibah atau kesusahan. Mengingatkan mereka tentang pentingnya berdoa untuk Islam dan kaum muslimin di belahan bumi agar hal ini menjadi kebiasaan dan tabiat mereka. Jadi di sini kita bahas tentang masalah doa, gitu ya. Doa ini, ibu-ibu sekalian, adalah saya melihat pribadi ini adalah sebuah bonus, perangkat yang sangat luar biasa yang Allah siapkan buat kita maksimalkan. Sayang sekali kalau kita tidak sering-sering berdoa. Selama masih ada prinsip di benak ibu dan kaum muslimin sekalian yang mengikuti acara kita pun bukan cuma offline tapi online-nya juga misalnya. Selama di benak kita masih ada pemikiran yang menganggap bahwasanya saya berdoa nanti kalau genting, nanti kalau sakit parah nggak sembuh, nanti kalau sudah terlilit utang, permasalahannya sudah sangat memusingkan, menyusahkan, menyempitkan dada, baru kemudian mau berdoa sama Allah, baru sholat malam, baru bersedekah, baru umroh dan haji misalnya, keliru. Harusnya kita menyadari doa itu adalah sebuah perangkat yang sangat luar biasa, karena semua kebaikan di depan mata kita, kita bisa meraih pahalanya dengan doa. Saya pernah kasih contoh kalau masih ingat ya, saya ulangi lagi. Ibu daripada melewatin sebuah masjid, bagus sekali masjidnya, mungkin jemaahnya banyak, ya mungkin kalau mau yang paling bagus Masjid Haram Mekah aja deh, ya Masjid Haram Mekah. Berapa juta orang yang tawaf, yang sa'i, yang sholat, yang baca Quran, yang berdoa. Apakah cukup kita hanya mengatakan bagus ya masjidnya, oh rame ya, padat ya, atau misalnya Raja Saudi panen pahala berapa banyak nih? Nah, itu pertanyaan umum sekali. Tapi yang perlu kita kembalikan ke diri kita, apa yang saya bisa dapatkan sebagai bentuk pahala dari apa yang orang lain sudah kerjakan. Kita untuk menjadi Raja Saudi, udah nggak mungkin. Kerajaan Saudi pun sekarang yang berkuasa, mereka tidak mau terima sumbangan Bapak Ibu untuk Masjid Haram. Biar Anda bawa 100 miliar, mereka nggak terima. Karena mereka mau raih pahalanya sendiri. Gitu. Selama mereka masih mampu, mereka nggak minta bantuan. Dan saya sudah pernah jelaskan, clock tower itu, menara yang jam besar itu memang di situ tulisannya ada wakaf Raja Abdul Aziz. Jadi memang pendapatan yang kami dengar informasinya begitu ya, pendapatan yang dihasilkan dari building tersebut, mallnya, kemudian hotelnya itu dipakai untuk membiayai Masjidil Haram. Ya. Oke, sekarang pertanyaannya sederhana, apakah terlewatkan begitu saja peluang untuk meraih pahala? Sudah tertutup misalnya meraih pahala seperti yang mereka sudah lakukan? Jawabannya tidak, sangat terbuka. Gimana caranya? Berdoa. Kita mengatakan dengan niat yang tulus, ya Allah,
andai saja engkau memberikan hambamu ini kesempatan seperti para pendiri Masjid Nabawi ini atau Masjid Haram ini misalnya yang atau pemerintahan Saudi yang mengurus semua jemaah haji, jemaah umroh misalnya, maka aku akan melakukan juga hal yang sama. Tulus dari hati, dalam sebuah hadis sahih dikatakan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama. Kita sayang sekali tidak maksimalin ini ya. Dari rumah ke pengajian berapa banyak masjid yang kita lewatin. Ada Istiqlal misalnya di pusat Jakarta. Ada masjid-masjid yang lain banyak sekali. Atau misalnya kegiatan yang lain. Ada orang yang sibuk mengurus izin yayasan resmi, yayasan sosial. Bergerak di banyak kegiatan sosial. Yang itu. Nah ini bisa kita maksimalkan ya. Bisa kita maksimalkan karena memang banyak sekali kegiatan mereka. Kayak kami di yayasan itu ada motor dai, ada sponsor dai, ada perpustakaan buat dai. Kemudian banyak sekali yang lainnya. Ada kegiatan santunan janda-janda yang tidak mampu, anak yatim, umroh gratis buat dai. Banyak sekali hal yang kita lakukan. Termasuk pembangunan masjid, renovasi, perpustakaan masjid, AC buat masjid, dispenser buat masjid. Banyak kita lakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Ada seperti sekarang di Sukabumi, semoga Allah tolong terjadi bencana alam. Kita ada donasi tanggap bencana untuk kegiatan yayasan. Kalau ibu-ibu misalnya lagi tidak punya yayasan, bisa saja melihat yayasan seperti ini atau yayasan yang jauh lebih besar dan punya andil banyak di seluruh muka bumi ini. Lalu kita niatkan dalam hati kita berdoa supaya Allah kalau memberikan kesempatan yang sama, kita akan lakukan yang sama. Itu jadi dapat pahala, gitu kan? Ada orang yang lagi pergi haji dan umroh, jangan cuma bilang, oh nanti doain saya di sana. Itu sederhana sekali. Tapi niatkan dalam hati kalau Allah berikan kesempatan yang sama, kita juga akan melakukannya. Nah, contohnya begitu ya. Semua itu masuk dalam doa yang bisa kita raih pahala dari kebaikan yang orang lakukan. Demikian pula kita bisa meraih pahala dari kesalahan orang. Ada orang belum berhijab misalnya, ada orang belum sholat, ada orang apalah dia lakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Bisa kita raih pahala dengan doa kita. Kita mengatakan ya Allah berikanlah dia hidayah misalnya. Doa ini ibadah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Jadi sebenarnya kalau kita berdoa misalnya ya, kita sudah dapat pahala. Lalu kita lihat kesalahan orang depan mata kita, kita mengatakan ya Allah berikan hidayah. Ya, itu kalau Allah terima menjadi penyebab hidayahnya jadi baik dia, ya, maka kita akan panen pahala yang lain lagi selain doa, pahala hidayahnya orang tersebut. Jadi selalu doakan. Bahkan kalau perlu hidupkan doa ini selalu dalam rumah. Suami istri saling mendoakan, orang tua sama anak, anak sama orang tua, terus jangan berhenti saling mendoakan, gitu ya. Saling mendoakan. Apa sulitnya? Kalau kita bicara sama pasangan lalu mengatakan semoga Allah mudahkan urusan, semoga Allah panjangkan umur, semoga Allah jaga, itu kan doa. Ya. Begitu juga sama anak-anak, selalu kita doakan. Ya. Apalagi kalau ada zam-zam di rumah, ya, coba minumkan zam-zam sambil berdoa. Ajarkan mereka terbiasa berdoa. Dengan tadi pola itu ya, kalau ada satu nikmat besar dari perbuatan orang di depan mata kita, atau di depan mata mereka, kita ajarin mereka. Kalau ada begini berdoa ya. Masjid tadi, rumah yatim, apa saja ajak mereka. Kalau ada kesalahan orang kita berdoa. Kita doakan supaya Allah kasih hidayah. Nah ini semua nanti akan menjadi sebuah pola bagi mereka. Karena saya melihat bahkan di antara azan dan iqamah saja yang sudah pasti mustajab doa. Karena kata Nabi SAW termasuk yang tidak ditolak doa itu pada saat antara azan dan iqamah. Ini aja yang hanya hitungan menit ya. Antara 5 sampai 15 menit maksimal. Sebagian masjid mungkin ada yang sampai 15 menit. Itu aja tidak dimaksimalkan. Sayang sekali. Masih ngobrol, masih apa. Padahal kita sedang diberikan kesempatan bonus mohon apa saja sama pemilik segala sesuatunya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau diberikan peluang antara azan dan iqamah itu 15 menit, siapa cepat dia boleh datang ke Istana Merdeka, Presiden akan kasih semua apa yang dia mau. Saya yakin tidak akan mungkin ada masyarakat yang meninggalkan sia-sia atau menyanyiakan kesempatan ini. Padahal sebenarnya belum tentu dia juga dapat. Dan itu manusia, presiden, raja masih bisa memberi, bisa juga tidak.
Tapi kalau Allah, Allah itu Al-Ghani, maha kaya, ya, maha luas karunianya. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku dari jin dan manusia, kalau seandainya kalian semuanya berkumpul di sebuah lembah, lalu kalian semuanya minta hajatnya masing-masing, semua jin, semua manusia, dari yang awal aku ciptakan sampai yang akhir aku ciptakan, dari jin dan manusia yang sudah wafat, yang masih hidup, yang belum lahir. Kalau semuanya jin dan manusia bersatu di sebuah lembah, kemudian mereka semua memohon kepada aku, kata Allah, hajat-hajat terpentingnya, apapun yang dia mau semua dia bisa sampaikan, dan aku berikan semua hajat-hajat mereka, maka itu tidak akan pernah mengurangi sedikit pun dari kerajaan dan kekayaanku, kecuali hanya seperti jari telunjuk yang dicelupkan ke lautan lalu diangkat, maka tidak berkurang sedikit pun dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, saking kita tidak memaksimalkan ini, nggak berdoa. Itu contoh misalnya ibu lagi di mobil, azan dikumandangkan, itu kan bisa kita dengarin ya, menjawab azan itu. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan azan, ya, jawablah atau ucapkan seperti yang ucapkan, lalu baca salawat kepadaku, lalu minta al-wasilah untukku. Setelah itu berdoa. Hitungan, angkat tangan ke langit, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya Allah panjangkan umurku di atas ketaatan-Mu, ya Allah limpahkan rezeki, ya Allah berkahi rumah tanggaku, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu. Udah selesai nggak apa-apa, tutup Aisyah, alhamdulillah, lalu kemudian kita tutup doa kita, selesai. Tapi maksimalkan. Bahkan kalau perlu bukan hanya antara azan dan iqamah tadi saya bilang, setiap ada peluang dari nikmat depan mata kita bisa kita berdoa, dari hal-hal yang buruk pun pelanggaran orang bisa jadi doa. Ya, jadi jangan pernah berhenti. Sayang sekali fasilitas doa ini, senjata seorang muslim, bonus yang Allah berikan, dan boleh minta apa saja selama bukan yang haram, Allah akan kasih. Terlalu banyak dalil berhubungan dengan masalah ini, diantaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memastikan siapapun ya, yang berdoa menanyakan tentang aku, hai Muhammad, katakan aku sangat dekat, aku menjawab seruhan panggilan orang-orang yang meminta kepada aku, maka mereka harusnya memohon kepada aku, beriman kepada aku agar mereka mendapatkan petunjuk. Ya, seperti itulah. Ya, di Al-Baqarah 186. Kalau yang tadi saya bacakan ya. Ya, jadi itu yang Allah berfirman, dan apabila hamba-hambaku menanyakan atau bertanya kepadamu tentang aku, hai Muhammad, katakanlah bahwa aku sangat dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka mendapatkan atau berada di atas kebenaran. Jadi di dua ayat tadi yang kita bacakan itu, dua-dua memastikan kalau doa kita akan diijabah. Dan dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang berdoa di muka bumi kecuali Allah ijabah hanya melalui salah satu dari 3 tahapan, bisa diberikan langsung di saat itu, atau dihilangkan musibah yang setara dengan doanya, atau akan disimpankan yang dia panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat nanti. Jadi mungkin yang kita mau sentuh di sini adalah membiasakan doa itu, menganggap itu adalah sesuatu yang sangat penting dan kita butuh, ya. Dan kata Nabi SAW, mintalah segala sesuatunya pada Tuhan kalian, ya, karena memang Allah itu zat yang maha kaya. Dalam riwayat lain, mohonlah kepada Tuhan kalian walaupun tali sendal kalian. Mohonlah kepada Allah segala satunya termasuk tali sendal kalian. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menggunakan dan memaksimalkan doa. Dia manja sama Allah, sendalnya pernah putus talinya, lalu dia mengatakan, ya Allah gantikanlah tali sendalku, gitu ya. Jadi kita mohon, makanya jangan cuma saat genting saja baru mengenal Allah. Ingat sabda Nabi SAW, kenalilah Tuhan kalian pada saat kalian sedang lapang, justru lagi sehat, lagi nggak ada masalah, sering berdoa, dia akan mengenali kalian di saat kalian sedang sempit, gitu ya. Yang penting penuhi syarat-syarat doa. Ya, yang pertama itu ikhlas, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kata Nabi SAW, Allah tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya, ya, bukan riya, bukan karena pamer atau mau dilihat oleh orang lain. Kemudian yang kedua,
mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Nabi SAW, tata cara berdoa, ada adab-adabnya ya, seperti memulai dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, kemudian kita mulai masuk kepada doa-doa kita dengan santun dan sopan kita sampaikan kepada Allah, itu berarti mengikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, dia tidak tergesa-gesa, pelan-pelan dalam mengucapkan doa itu, dan tidak tergesa-gesa dalam memberhentikan doanya selama dia belum lihat ijabahnya. Makanya kata Nabi SAW, pasti diterima doa seseorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana orang tergesa-gesa itu? Cirinya seperti apa? Kata Nabi SAW, dia bilang, saya sudah berdoa, tapi saya belum lihat jawabannya, lalu dia tinggalkan doa. Mungkin tinggal sehari lagi dia berdoa diterima, mungkin tinggal seminggu lagi, sayang sekali dia berhenti. Apalagi memang doa sendiri ibadah, kita lihat atau belum lihat jawabannya tetap dicatat pahala yang akan kita panen pada hari kiamat. Lalu kenapa tidak berdoa? Kan sayang sekali. Ini termasuk poin yang harus betul-betul diperhatikan ya, karena memang masalahnya ya, kita selalu tadi saya bilang menganggap nanti doa itu kalau perlu aja, ya, kalau genting aja, ini sayang. Ya. Itu yang ketiga. Ya. Yang keempat, menjauhi semua penghalang doa, di antaranya makanan, minuman, pendapatan, ya, pakaian haram. Selama itu ada, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ada orang yang berantakan pakaiannya, ya, kusut penampilannya ya. Kemudian dia mengatakan, ya Rob, wahai Tuhanku, sebagaimana Allah bisa terima sementara makanan, minuman, pakaiannya haram, dan dia juga diberi makan dari yang haram. Nah, ini pernah kami bedah di dalam masalah kajian doa juga secara khusus. Kalau ibu udah tahu nih, orang ini income-nya dari haram, tidak ada yang lain. Udah jelas, maaf, dari pelacuran, dari manipulasi data, dari ibu dikasih sesuatu jangan dimakan. Kalau udah tahu, karena nanti berpengaruh pada doa kita diijabah atau tidak. Tapi nanti orang tersinggung, jangan bilang tersinggung, bahasakan baik-baik. Kadang-kadang kita ini selalu tidak enak bukan pada tempatnya. Tidak enak itu Bu, kalau ibu ambil hak orang lain, nah itu tidak enak. Itu yang benar. Ngambil makanan orang, hak orang lain, itu tidak enak, benar. Tidak enak sama Allah, tidak enak sama manusia tersebut. Kalau tidak enak karena mau meluruskan kesalahan orang atau menasihat orang, ini salah tempat, ya. Sehingga akhirnya selalu saja orang berlarut dalam kesalahannya, kan gitu. Kita dianjurkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan masalah kebaikan dan mengingatkan juga agar meninggalkan keburukan, gitu ya. Jadi nggak usah merasa nggak enak. Kita dulu baik-baik, maaf ya, setahu saya, atau kita tanya, memang masih kerja itu? Apalagi kan tak mungkin dia bawa hadiah kecuali pasti kita sudah punya hubungan gitu ya. Kalau dia bilang iya, ya mungkin dia bilang doakanlah supaya saudara dia tidak masalah. Kayak kita situ kita dakwahi, kita mengatakan misalnya, mohon maaf ya, ini income jelas haram dalam agama. Bagi kamu juga tidak boleh, bagi saya pun tidak boleh. Maka jangan tersinggung. Saya khawatir doa saya tidak diijabah. Lalu kita bisa balas. Saya kasih hadiah ya, nih, saya kasih ini, kasih itu, atau kita tawarkan opsi pekerjaan, bisnis yang kira-kira mungkin dia bisa keluar dari kemelut pendapatan haramnya. Tetapi kalau hukumnya zahir yang nampak kita tidak tahu, ada tiba-tiba orang kirim makanan kita nggak tahu ini halal atau tidak, itu jadi halal, kembali kepada hukum asal. Tidak perlu ibu telepon dia, kamu halal nggak ini? Ya, itu nggak perlu. Itu nggak perlu. Jadi bisa saja kita bisa menikmatinya, tinggal baca bismillah, kita bersangka baik gitu ya, kita bersangka baik. Nah ini bagian daripada penghalang-penghalang doa ya. Sama juga dengan orang putuskan silaturahim, durhaka dengan orang tuanya, ini bahaya sekali. Bisa juga jadi penyebab terhalangnya doa gitu ya. Yang jelas doa ini ibu-ibu sekalian, mulai pertemuan sekarang ini kita harapkan ke depan setiap pengajian apa yang kita bahas, kita berharap kita lebih serius ya, lebih memperhatikan, memberikan perhatian khusus untuk melaksanakannya. Nah di antaranya kita bahas sekarang doa, harus kita biasakan. Ya, mudah-mudahan tadi sudah difahami baik-baik ya. Kalau ibu bisa berdoa dalam semua keadaan. Lihat kelebihan orang, kita berdoa agar kita bisa dapat pahala seperti dia. Bangun masjid, rumah anak yatim, pergi haji umroh, suka sedekah, apalah.
yang kebaikan, dia bakti sama orang tuanya. Kita berdoa sama Allah, semoga saja Allah berikan peluang kita seperti dia. Kalaupun Allah kasih peluang seperti dia, kita akan lakukan. Seperti itu niatnya. Atau ada kesalahan orang tidak berhijab, orang masih melakukan banyak dosa-dosa, kita bisa tunggangi untuk kita berdoa sama Allah agar dia berikan hidayah. Nah, kita dapat pahala doanya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berdoa, gitu kan? Ini penting, dan berdoa dalam kondisi minta dipertahankan nikmat Allah lebih afdal, sering kami bahasakan ini, lebih afdal daripada ada musibah baru minta diberikan jalan keluar. Ibu lagi sehat kayak sekarang, kalau tidak sehat nggak mungkin bisa hadir gitu ya, Masya Allah sehat. Ibu minta agar kesehatan ini dipertahankan, itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan nanti kalau sakit minta disembuhkan. Jadi jangan berpikir, oh nanti kalau genting saya baru berdoa, ini keliru sekali ini. Ya, karena memang justru berdoa di saat kita lagi lapang, itu justru lebih besar pahalanya. Dan menjadi penyebab utama di saat kita sedang genting diterima doanya. Ingat, antara azan dan iqamah sepertiga malam, ibu bangun aja tengah malam, jangan lupa amalkan sunnah Nabi SAW yang beliau mengatakan, siapapun yang terkaget di malam hari sebelum subuh, terkaget aja. Lalu kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini pertama. Terus subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ini yang kedua. Yang ketiga wala haula wala quwata illa billah al-aliyil azim. Terus kita tambah yang keempat, ini yang ketiga tadi la haula, yang keempat rabbik firli. Wahai Tuhanku ampunilah aku. Apa kata Nabi SAW? Orang kalau baca ini kaget saja. Habis itu ibu tidur lagi nggak apa-apa. Tapi tentu kalau sholat lebih afdal, ya. Tapi kalau ibu tidur lagi, tapi sebelumnya kalau ibu dengarkan kata Nabi SAW apa? Kalau dia baca ini akan diampuni dosa yang lalu. Kalau dia berdoa akan diijabah. Kalau dia sholat akan diterima. Sulitnya apa ini? Gitu kan? Terkaget aja, zikir. Cuma banyak orang lalaikan, sayang sekali. Pendek zikirnya. Ya. La ilallah wa la syarika la tadi, subhanallah sampai akhir, la haula wa la quwwata sampai akhir, tinggal tambah rabbik firli. Itu hitungan mungkin kurang dari 1 menit. Ngantuk banget, ya Allah ampuni dosa-dosaku, kita tidur lagi. Itu sudah dapat pahalanya. Karena doanya dijamin mustajab. Itu kan itu. Sekarang lagi musim hujan. Itu termasuk waktu mustajab doa atau hujan turun. Kita lagi di jalan berdoa sama Allah. Tidak ada susahnya, angkat tangan berdoa. Gitu ya. Karena ini Nabi SAW pada saat turun hujan beliau mengatakan, ya ini rahmat Allah yang sedang turun, maka ini paling tepat waktu untuk berdoa. Lagi musafir, ibu kemana saja, naik mobil walaupun cuma dari Jakarta ke Bandung, Jakarta ke Bogor misalnya, jaraknya sudah jauh. Berdoa, apalagi kalau sudah safar jauh, perjalanan jauh. Luangin waktu, lagi perjalanan umroh, haji, lagi kemana lah, ke perjalanan ke Eropa, kemana. Gunakan maksimal untuk berdoa, dan selama kita musafir diterima doanya. Di hari-hari puasa, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, selain Ramadan, kalau Ramadan sudah jelas wajib. Maka itu juga waktu-waktu mustajab doa. Ya. Mesti punya orang tua yang hidup. Kalau ayah dan ibu masih hidup, minta agar mereka selalu mendoakan, ayah ibu tolong doain saya. Selalu minta didoakan. Mereka sudah meninggal, pernah kami jelaskan, pengganti ayah adalah saudaranya ayah, paman dari ayah. Bahasa Arabnya am. Ya. Jadi saya sarankan, ini saran saya saja, bukan menghapus bahasa Indonesia. Jangan lagi dipotong-potong ceramah ini ya. Jadi kita cuma membiasakan menggunakan beberapa kosakata bahasa Arab untuk kita internal. Ya. Misalnya di rumah, kita biasakan memanggil saudara laki-laki ayah kita dengan ammi. Ammi itu artinya pamanku. Kenapa kita pakai ini? Karena ada perbedaan dalam bahasa Arab dengan paman dari ibu. Bahasa Arabnya paman dari ibu itu khal, beda. Kalau kita panggil pamanku dari ibu, pamanku kita bilang khali. Ya, ini beda hukum ya. Karena dua-duanya kita di Indonesia kan panggil paman, panggil om gitu ya. Tapi yang menggantikan posisi ayah kalau meninggal paman dari ayah. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu pada saat dia ketemu sama Abbas pamannya, ya, yang masih hidup, dia duduk dekat kakinya lalu dia memohon-mohon. Dia memohon-mohon, paman maafkan aku, paman doakan aku. Karena Abbas pengganti ayahnya Abu Thalib. Gitu ya. Jadi kita pakai kalau dari saudaranya ayah itu ammi ya, am bahasa Arabnya. Kalau tante dari ayah
Bahasanya, bahasa Arabnya ammatun. Kalau kita mau bilang tanteku ammati. Misalnya ibu punya paman namanya Ahmad dari ayah. Panggil Ammi Ahmad misalnya. Itu dibiasakan. Atau kalau tidak, minimal kita terapkan dari anak kita ke saudaranya ayahnya. Ya, berarti ipar ibu ya. Saudaranya ayah selalu panggil, suruh panggil Ammi. Misalnya saudara suami ibu namanya Ahmad, saudaranya namanya Yusuf. Kita biasakan anak-anak panggil Ammi Yusuf misalnya. Karena memang si Yusuf ini nanti akan jadi penggantinya si Ahmad. Kalau Ahmad meninggal, dia jadi wali pernikahan, dia jadi pengganti ayah. Sebagaimana kita bakti sama ayah di saat hidupnya, nah itu gantinya paman. Nah kalau ibu, tadi saya bilang saudaranya ibu bahasa Arabnya khal, beda istilah. Kita kan semua sama, paman, om ini sama semua. Di dalam bahasa Arab beda. Khal itu kalau saudara laki-lakinya ibu. Ya, kalau kita mau bilang pamanku dari ibu, khali. Misalnya nama, contoh saja nama saudara ibu kita Musa misalnya. Kita bilang khali Musa. Gitu ya. Nah kalau saudarinya ibu itu bahasa Arabnya khalatun, dipanggilnya khalati ya, tanteku dari ibu. Nah ini beda tadi dengan saudarinya ayah, ammatun, di sana kita bilang ammati, ini khalati. Kata Nabi SAW, al khalatu bimanzilatil tante dari ibu itu adalah penggantinya ibu. Jadi kalau ibu sudah meninggal, yang kita prioritaskan adalah saudarinya ibu di posisi tante. Itu kan bab bakti. Itu contoh-contohnya. Jadi bagaimana kita membiasakan juga ini sehingga kita mendoakan mereka, kita bakti sama mereka, itu sangat baik. Jadi ibu-ibu di sini yang orang tua yang sudah meninggal, coba cek masih ada saudaranya ibu dan ayah enggak? Itu pengganti mereka itu, ya. Kita berbakti kepada mereka itu sangat baik, ya. Saya kemarin ibu saya sudah meninggal lama tahun 79, saya masih 4 tahun. Tapi saya coba telusurin, ternyata beliau punya saudari-saudari ya di Jawa Timur. Saya telusuri sampai saya sudah sempat berbuat, cobalah memaksimalkan menggantikan sebagai ibu. Sekarang tersisa 1 orang saja. 3 orang meninggal, tapi saya sudah sempat dapat gitu ya, temuin mereka. Tapi tersisa satu ini betul-betul kita harus kejar gitu. Minimal telepon, tanya kabarnya, butuh apa, kirimkan sesuatu. Pengganti ibu kita, karena mungkin kita beda kota, beda negara ya. Apalagi sekarang kita kalau mau melakukan ini gampang sekali ya. Biar dia tinggal di Amerika, kita bisa online connect ke satu restoran di websitenya, pesan makanan terbaik, kirim ke rumahnya dia. Bisa banget ya. Ya, sebagaimana saya pernah kasih ide ini kalau Ramadan, gampang sekali meraih buka puasa orang walaupun beda negara. Tinggal transfer ke restoran sana, kirim ke rumah ini misalnya, itu bisa. Ya, saya pernah lakukan itu pas puasa Ashura, Tasua dan Ashura. Saya cek teman-teman saya di kota Madinah, gitu kan? Oh ternyata mereka lagi ada di kota Madinah, lagi nggak keluar. Saya tanya, antum puasa Tasua dan Ashura? Mereka bilang iya. Teman-teman saya sekarang yang jadi dosen di kampus kami. Terus saya kontak ke restoran, gitu kan, yang di sana, dan ada kebetulan tim handling travel kami di sana. Kami minta tolong ke restoran ini kirimkan ke rumah-rumah ini untuk buka puasa. Kita di Indonesia dapat raih pahalanya di Madinah. Itu gampang sekali. Itu orang lain, apalagi orang tua kita yang depan mata, gitu kan. Apa susahnya setiap hari kita mendoakan mereka, kita minta didoakan. Karena kata Nabi SAW, salah satu doa mustajab adalah doanya orang tua buat anak. Ya, itu mustajab juga. Begitu juga kita kalau ketemu sama siapapun muslim yang kita anggap orangnya soleha, kalau perempuan atau soleha, kita bilang tolong doain saya. Karena doa muslim terhadap muslim yang lain ala zahril ghaib, tidak berhadapan, dia mendoakan kita di belakang, itu juga mustajab. Nah ini biasanya juga sangat mudah kita mendapatkan dari orang-orang yang sering kita bantu. Kayak kita kasih santunan bulanan, berasnya, beasiswa anak-anaknya, listrik rumahnya, apalah. Ya, itu pasti mereka akan balas dengan doa, gitu kan? Biasanya orang-orang yang susah itu mereka tidak punya balasan yang setimpal, maka mereka berdoa. Ini semua adalah hal yang luar biasa, yang sangat dahsyat sekali, yang harusnya kita maksimalkan. Nah di sini ditekankan oleh penulis, usahakan, biasakan anak-anak ini memulai dengan mendoakan kedua orang tuanya. Ajarkan doa itu, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ajar agar dia terus mengulanginya. Mau tidur, bangun tidur, baru mau ke sekolah, pulang sekolah.
Bahkan kalau perlu setiap ketemu kita anak-anak salaman, doain ibu dulu ya. Nah, susahnya apa? Tinggal dia bilang Rabbi ghfirli wali rahamu maka marabbayan saghira. Satu kali aja, enggak apa-apa. Kalau satu hari kita interaksi sama anak kita 20-30 kali, itu 20-30 kali dia mendoakan kita. Sangat bagus. Akhirnya jadi pola kan. Kita kalau sudah meninggal kita nggak usah khawatir, pasti dia akan doakan. Hal yang paling menggembirakan bagi orang tua adalah justru doa dan istighfar anaknya. Sebagaimana nanti di hari kiamat dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih, ada orang nanti datang hari kiamat itu diberikan pahala bergunung-gunung banyak sekali dan derajatnya nanti di surga akan sangat tinggi. Tapi dia tahu dia tidak pernah buat amal ini. Amal apa ini? Dari mana gitu? Kata Nabi SAW, dia tanya kepada para malaikat, ini amal dari mana? Kata malaikat, ini adalah istighfar anakmu untukmu. Ya. Kalau kita cuma mengkhayal nanti doain ibu ya, cuma begitu doang. Itu bisa iya bisa enggak. Jadi kita jadikan sebagai sebuah pola biar dia terbiasa. Sekarang doain ibu dulu yuk baru kita makan, doain ibu dulu yuk baru kita jalan, doain ibu dulu yuk baru kita ngobrol. Susahnya apa? Kan gitu. Nah itu harus dihidupkan, dibiasakan. Kita pun juga selalu mendoakan mereka. Semoga jadi dapat hidayah. Saya kadang-kadang kalau istri ngirimin foto anak-anak misalnya, saya kebetulan lagi di luar, saya langsung tulis, yang saya tulis pertama adalah Masya Allah, kemudian saya doakan. Susahnya apa gitu? Doain anak-anak dalam tulisan. Mungkin istri saya juga mengaminkan. Itu setiap ada kesempatan. Pokoknya kalau saya lihat ada cuplikan dikirim, mereka lagi main kah, mereka lagi apa gitu yang lucu-lucu kadang aktivitasnya, saya selalu doakan. Semoga jadi anak yang soleh, bakti sama orang tua, menjadi wali-wali Allah pilihan. Doakan. Kalau anggaplah dari 100 atau 1000 kali kita berdoa, 1 diijabah. Itu udah luar biasa. Apalagi kalau semuanya diijabah, kan gitu. Jadi kenapa kita nggak biasakan? Kenapa nggak biasakan suami istri berbicara? Sebelum bicara doakan dulu. Semoga Allah mudahkan urusan. Suami mau keluar, istri lagi mau tinggal, saling mendoakan kebaikan. Walaupun tidak di depannya tidak sempat, di belakang kita doakan. Ini satu hal yang sangat baik. Sehingga apa yang kita khawatirkan dari gangguan syaitan, merusak rumah tangga, itu hilang semua karena doa-doa yang kita panjatkan, gitu kan? Jadi itu sangat baik, nanti dihidupkan. Nah, ini anak-anak dibiasakan. Ada sebagian orang tua dia cuma ajarkan anaknya baca doa ini kalau mau tidur ya. Bukan tidak bagus, sudah bagus. Tapi jangan hanya kalau mau tidur, gitu kan? Kalau mau tidur oke, ayo baca zikir mau tidur ya. Sekalian doa untuk doa orang tua. Itu juga kami biasa lakukan di rumah gitu ya. Tapi usahakan doa orang tua ini tadi saya bilang menjadi pola dia. Begitu ibu ketemu, ini baru pulang pengajian, sebentar pulang ke rumah, ketemu sama anak-anak, doain ibu dulu. Baca, lagi mau makan, doain ibu dulu. Terus ibu juga timpal itu. Semoga anak engkau tumbuh besar dalam ketaatan pada Allah, semoga panjang umur, semua bakti sama orang tua. 1 menit aja deh. Tapi menjadi pola, ini yang kita inginkan ya. Dalam ide ini, menjadi pola doa itu. Saling terus mendoakan satu sama yang lain ya. Itu juga pernah saya ingatkan tentang masalah pengucapan salam. Jangan malas-malas. Tulisan dan ucapan itu sama hukumnya. WA, telepon sama pasangan, WA, telepon sama anak-anak, sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 10 pahala. Warahmatullahi 10 pahala. Wabarakatuh 10 pahala. Dan assalamualaikum apa artinya? Semoga keselamatan dunia akhirat untukmu. Ini luar biasa doanya. Kemudian warahmatullah, rahmat itu kan karunia, rezeki. Semoga rezeki Allah selalu ya engkau dapatkan. Wabarakatuh, semoga berkah, berkatnya mencukupi. Itu kita ucapin. Selain pahala besar, jadi doa yang luar biasa. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Syarat masuk surga harus beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Suami istri, orang tua sama anak, kemudian kerabat sama kerabat, lalu kemudian umumnya kaum muslimin. Lalu kata Nabi, mau enggak saya tunjukkan satu kata kunci agar kalian saling mencintai. Afsyus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Kenal atau tidak kenal ucapin salam. Karena itu doa. Dan ada juga hadis yang sangat dahsyat yang kata Nabi SAW, tidak ada seseorang muslim mendoakan orang lain kecuali di atas kepalanya ada malaikat mengatakan walaka mithluhu walaka mithlu. Kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Saya kadang-kadang bilang, kalau ibu lihat misalnya ada orang sudah kaya raya, ibu bilang, semoga Allah berkahi. Mungkin ibu bilang, untuk apa doain orang sudah kaya? Sebenarnya ibu sedang doakan diri sendiri. Karena begitu kita bilang, ya Allah berkahi, lapangkan rezekinya dia. Malaikat bilang, kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Doa malaikat mustajab. Tapi kalau ibu balik, ibu hasad,
Ah itu kan sudah kaya, ah mudah-mudahan bangkrut lah. Dia malaikat bilang, kau juga sama loh. Nah, kan gitu. Lalu untuk apa doain orang keburukan? Kan gitu. Doakan kebaikan itu kembali ke kita. Saya sudah bilang tadi, walaupun keburukan orang bisa jadi ajang pahala buat kita. Semoga Allah berikan dia hidayah misalnya, semoga Allah luruskan pemahamannya, semoga Allah buat dia menyadari untuk bayar utangnya, kan itu lebih baik. Kan itu poin penting juga yang harus kita hidupkan. Itu juga dikatakan di sini, selain mendorong mereka agar berdoa untuk diri mereka sendiri, selalu berdoa agar mereka mendoakan dirinya, ya Allah jadikan aku anak soleh atau soleha, selalu. Dan kita pandu dulu ya. Awalnya kita pandu susunan kata. Kalau ibu belum terbiasa, jadi doa itu ada keberkahan bu ya. Ibu kalau biasa berdoa, itu nanti Allah mudahkan dari lisan kita kalimat-kalimat yang kita tidak pernah fikir sebelumnya. Tapi kalau kita malas berdoa, itu susah juga kita rangkai kata-katanya. Kata-kata itu sering keluar, ya itu kalau kita rutin berdoa. Ya, kadang-kadang waktu kalau perjalanan umroh atau haji, saya di beberapa titik pandu jemaah berdoa, kayak lagi di Arafah misalnya, lagi di tenda di Mina. Ada yang datang ke saya, Ustaz, doa-doa ini kami nggak pernah berpikir sebelumnya. Saya bilang, karena Bapak belum membiasakannya. Kalau Bapak biasakan berdoa, Allah kasih keberkahan. Nanti terlintas kita mau berdoa apa yang kita tidak pernah berpikir sebelumnya. Jadi harus dibiasakan. Nah kita susun dulu, kalau ibu mau, ibu susun dulu di kertas ya. Kira-kira apa yang Allah mudahin muncul, lalu kemudian nanti ajarin ke anak. Ayo ya, ibu pandu ya, doanya begini nak ya. Angkat tangan, baca Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, lalu mulai ya Allah, ya panjangkan umurku, berikan aku ilmu yang luas, rezeki yang luas, misalnya yang berkah, apa sajalah ibu ajarin, nanti terus gitu di pola. Nanti lama-lama muncul ide yang lain untuk mengucapkan doa yang lain, begitu terus, ya. Jadi menjadi pola. Buntu dari mereka sendiri, kemudian juga mendoakan orang lain, dimulai dari ibu bapak, tadi orang tua sudah kita jelaskan, dan juga para kerabat. Nah, kalau ada kerabat ipar, sepupunya mereka, anak-anak kita ini misalnya, anggap mereka orang baik. Kita suruh doakan supaya mereka makin mendapatkan hidayah. Tapi kalau mereka jahat, kita ajarin anak-anak bukan membenci mereka, tapi justru mendoakan dapat hidayah. Maaf, saya bukan singgung siapapun karena saya tidak tahu status ibu-ibu sekalian. Tapi misalnya ada, ini banyak kasus terjadi. Orang bercerai suami istri, dan dia punya kasus pribadi dengan mantan suaminya, atau seorang laki-laki sama mantan istrinya. Dia bawa kebencian permasalahan mereka kepada anak-anak. Yang ditanamkan pada anak apa? Benci untuk kepada ayahnya atau kepada ibunya. Ini gak boleh dalam Islam. Masalah kita pribadi. Justru kita tetap harus suruh anak itu bakti sama ibunya atau bakti sama ayahnya. Kalau hak asuh anak di tangan kita gitu ya. Tetap doakan kebaikan. Misal contoh mantan suami sangat buruk. Kita bilang, nak doain ya ayahmu supaya dapat hidayah. Gitu, jadi jangan kebencian yang kita tanamkan. Siapa tahu dari doa anak itu dia jadi baik. Kita nggak pernah tahu. Doakan ibumu ya nak supaya begini dan begitu misalnya. Ya, jadi itu satu pendidikan yang sangat baik. Kemudian dikatakan juga khususnya saat terjadi musibah atau kesusahan. Nah itu mengingatkan mereka tentang pentingnya berdoa. Jadi kalau sedang ada nikmat berdoa, sedang ada ujian berdoa. Dan juga jangan lupa mendoakan umat Islam dan kaum muslimin di belahan bumi agar hal itu menjadi kebiasaan dan tabiat mereka. Jadi ada sebuah hadis yang luar biasa ya. Jadi kalau saya pernah sampaikan, sebenarnya saya ingatkan lagi, kalau saya tanya ibu-ibu mau nggak dapat pahala miliaran dalam hitungan menit, pahala miliaran, mau tentunya atau tidak mau? Oh mau ya. Karena tidak ada respon, jadi saya nggak tahu gitu ya. Ya, dan kata Nabi SAW, ya, siapa atau tidak ada seorang Muslim yang mendoakan Muslim yang lain. Misalnya ibu bilang saja, Allah maghfir lil muslimina wal muslimat. Itu biasa kita dengar doa itu ya. Ya Allah ampunilah Muslim laki-laki dan Muslim perempuan, gitu kan? Wal mu'minina wal mu'minat, mu'min laki-laki dan mu'min perempuan. Al ahya min wal amwat, yang hidup dan juga yang sudah meninggal, gitu ya. Ini kata Nabi SAW, kalau orang mendoakan Muslim yang lain, maka Allah akan berikan untuknya per satu Muslimnya satu pahala. Sekarang jumlah populasi Muslim itu miliaran, ya. Ya kurang lebih mungkin 2 miliaran kali ya seluruh dunia ini, kurang lebih. Saya tidak tahu sekarang populasi pastinya. Tapi kalau kita cuma bilang Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ini misal contoh di antara azan dan iqamah, atau kita ajar anak-anak kita membiasakan baca itu miliaran pahala didapatkan.
Dalam hitungan menit. Kalau sehari 5 kali aja kita ulangin doa ini luar biasa pahalanya. Ya. Modalnya hanya niat tulus, lalu kita ucapin doa ini. Kalau tidak hafal dalam bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia. Ya Allah, ampunilah seluruh muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah yang hidup dan juga yang sudah meninggal misalnya. Nah, ini semua hal yang sangat penting untuk kita biasakan, ya. Apalagi sekarang kasus Gaza sedang terjadi, ya. Masalah di sana, doakan, jangan kita anggap remeh seakan-akan itu kan bukan terjadi di saya. Enggak, keliru. Enggak ada urusannya bilang terjadi di saya atau tidak terjadi di saya gitu, ya. Ini poin juga yang harus kita garis bawahi baik-baik, ya. Baik, kita akan masuk sekarang ke poin nomor 53 atau ide ke-53. Tadi itu 52 tentang masalah doa, ya. Dan bagaimana kita harus memaksimalkan doa. Sebenarnya doa itu manja, Bu, ya. Manja kepada Allah. Karena merengek, minta terus, ya, kepada Allah. Ide ke-53 adalah membagi tugas rumah di antara mereka, menentukan tanggung jawab di antara mereka, membiasakan mereka ikut berperan serta di dalamnya. Ya, misalnya mereka merapikan barang mereka sendiri, ya, menata kamar mereka sendiri, ya, mainannya gitu, ya. Berpartisipasi dalam menunaikan urusannya. Siapa yang belum mampu membantu orang lain, maka paling tidak dia melakukan untuk dirinya sendiri. Merapikan dan membersihkan agar tidak menjadi beban bagi orang lain dan bergantung kepadanya. Dinukil dari riwayat Al-Aswad, dia berkata rahimahullah, ini seorang tabi'in, Sa'altu Aisyata radhiyallahu anha, ma kana yasna'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahli. قالت كان يكون في مهنة أهلي فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. Aku sempat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang biasa Nabi SAW melakukan di tengah keluarga beliau? Maka Aisyah menjawab, beliau membantu pekerjaan keluarga beliau, lalu ya bila waktu sholat tiba, beliau keluar menuju sholat berjamaah di masjid. Dari riwayat ini kita bisa lihat bagaimana Nabi SAW menyelesaikan urusan beliau, ya, dan juga menyelesaikan urusan keluarganya, apa yang dia mampu bisa bantu, ya. Tapi dimulai dari urusan sendiri. Jadi Nabi SAW itu kalau di dalam rumahnya dia coba selesaikan apa yang dia bisa selesaikan, ya, buat dirinya sendiri. Kemudian kalau ada kelebihan waktu segala macam, dia bantu keluarganya. Kalau tiba waktu sholat, dia keluar sholat. Di sini sebelum kita baca dalil selanjutnya, kita bisa lihat di poin 53 ini adalah bagaimana melahirkan rasa tanggung jawab dalam diri anak-anak. Tidak apa-apa ditungguin dulu, ya. Mau disuruh sikat gigi, misalnya biasanya sikat gigi, diajarin cara pegang sikat giginya, diajarin cara mengeluarkan odol supaya jangan membazir, ya. Kadang-kadang karena mereka tidak diajarin, cuma dikasih ini odol sama sikat gigi, bulanan kita belikan lalu dikasih. Habislah odol itu dipencet-pencet, dibuang, mubazir gitu kan. Mungkin ibu sedang Allah bukakan rezeki banyak bisa beli lagi, tapi bukan itu. Bukan masalahnya bisa beli atau tidak, tapi pendidikan apa yang ibu tanamkan pada anak itu. Kalau ibu biasakan begitu, berarti bagi dia nggak apa-apa buang-buang odol, nggak bisa. Mubazir itu nggak boleh, dosa gitu ya. Sebagaimana Allah mengatakan, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu rabbihi kafura. Orang-orang yang mubadzir adalah saudaranya syaitan, dan syaitan itu kufur kepada Tuhannya, gitu kan. Setelah itu dia sikat gigi, diajarin caranya, dan bukan sekali dua kali, jangan jenuh, terus ajarkan sampai mereka menjadikan sebagai sebuah pola, kebiasaan. Kita sebutkan juga pentingnya menjaga dan merawat tubuh yang Allah amanahkan, ya, pentingnya orang menjaga giginya misalnya, itu dibiasakan. Nanti habis itu dia taruh sikat gigi dan odolnya di tempatnya yang pas gitu ya, dengan tidak sembraut sana sini, bersih. Kamar mandi itu dibiasakan memang selalu kering. Area basah, tempat shower iya, tapi yang lainnya jangan dibiasakan, ya. Saya lihat ini seperti satu pola yang dianggap remeh gitu ya, sayang sekali. Saya berapa kali bersama dengan jemaah, Masya Allah, orangnya mampu-mampu secara finansial. Tapi kadang-kadang kalau saya ke kamar, saya kunjungin kalau ada yang sakit, atau misalnya saya lagi membawakan sesuatu, ya kita biasa kadang-kadang membagikan zam-zam, atau misalnya saya lagi bawa sebuah hadiah mungkin dari travel yang kita kasih, mampir ke kamar mandi, luar biasa berantakannya. Saya tidak tahu kenapa gitu, berserakan air sana sini, tisu sana sini. Padahal itu sesuatu yang sederhana gitu ya. Kenapa saya tidak bisa pikir, kenapa harus air berserakan di sana sini di area dekat wastafel, di lantainya? Apa sebabnya gitu? Kayak orang yang teledor sekali. Padahal sebenarnya sederhana, pakai air secukupnya,
Saya kalau wudhu nggak pernah basah tuh di sekitarnya wastafel gitu kan. Bisa, kalaupun ada netes berapa tetes, ambil tisu dikeringin. Kita masuk kering, kita keluar kering. Jadi selalu steril begitu kan. Itu kan sangat bagus. Tapi tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Itu ke bawah, karena orang tuanya tidak didik, ke bawah sampai dia sudah tua juga ke bawah. Anaknya juga di bawah. Ini sampai kapan 7 turunan seperti ini? Sayang banget itu. Ya. Padahal bagus sekali kalau kita steril. Saya masuk juga Masya Allah di beberapa tempat jemaah tidak seperti itu. Malah sangat bagus, rapi. Ini kan kebiasaan saja, pola. Jadi kita membiasakan anak-anak, sayang sekali, peduli dengan barang-barang mereka. Buku pelajarannya ditata di rak dengan benar, pulpennya, penghapusnya, apalah nggak boleh hilang. Kita harus pandu dia, tasnya nggak boleh putus sembarangan. Kalau pergi sekolah jangan sampai ketinggalan sepatunya atau apa gitu ya. Karena biasa pulang udah nggak ada. Orang tuanya nggak peduli, karena pikir gampang. Mana pulpennya hilang, ya udah dibeliin lagi. Kini beli lagi itu gampang, tapi pendidikan apa yang ibu kasih? Gak apa-apa buang, gitu kan? Nanti si ibu berikan lagi, itu salah. Bukan itu yang kita inginkan, bukan uangnya, ya. Tapi bagaimana mendidik dia. Hanya kebiasaan teror sampai besar nggak jaga barangnya, sayang sekali, ya. Dan ini bisa kita tarik dalam segala hal, termasuk penampilan. Dalam menjaga penampilannya harus dibiasakan rapi, bersih. Membiasakan diri untuk menjaga, ya, itu dari kecil sehingga menjadi pola sampai nanti besar dan akhirnya itu turun temurun sampai ke keturunan gitu ya. Itu penting sekali. Dan ini saya berharap juga ibu-ibu berbesar hati ya. Kalau ibu misalnya kurang rapi begitu, suaminya rapi, ibu ikut. Ya, siapa yang terbaik di antara kita pasangan suami istri yang baik itu di atas gitu ya. Yang di bawah ini harus upgrade. Jangan dia paksa pasangannya downgrade ya. Ya udah saya begini terima aja, kalau enggak. Loh kok lucu ini gitu. Kan aneh ya. Saya kalau di rumah itu sudah tahu mereka. Istri pun tahu, anak-anak tahu. Saya masuk sedikit saya berantakan, saya langsung tegur. Ini kenapa berantakan? Ayo gindan begitu. Kita langsung selesaikan. Jadi clear. Rumah itu setiap saat masuk selalu bersih, selalu rapi. Karena memang habis pakai barang sudah diletakkan pada tempat. Kan pola ini biasa. Kalau kita biasakan maka akan sangat baik. Ya mungkin saya dianggap rewel di rumah, tidak apa-apa lah. Tapi bagus gitu kan. Rewelnya pun dengan santun, dengan baik gitu ya. Jadi kita masuk ke kamar tidur tuh setiap saat selalu bersih. Saya udah ajarin istri saya kalau bangun tidur dari kamar mandi, saya keluar ranjangnya sudah harus rapi lagi. Nah, ini jadi kebiasaan buat dia. Saya bangun kan biasa kita berantakan selimutnya segala. Tapi kita sudah masuk kamar mandi, uduk saja keluar sudah rapi kembali. Bukan mengambil waktu. Tapi karena sudah jadi pola, jadi kebiasaan. Jadi kita nikmat lagi melihatnya gitu ya. Kalau ngambil makanan jangan berserakan. Nabi SAW larang. Ya, Umar ini anak beliau, anak bawahannya Ummu Salamah. Waktu makan bersama Nabi SAW, Nabi lihat tangannya kemana-mana gitu ya. Diajarin oleh Nabi SAW. Wahai anak kecil, kalau kamu makan, bacalah bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan apa yang ada di hadapanmu. Dilatih bagaimana dia mengambil makanan itu ya. Walaupun anak kecil, misalnya kadang-kadang dia lagi makan roti berserakan coklatnya, dia sampaikan, nah makannya begini ya, ibunya praktekin, makan gigitan sedikit, atau kita potongin yang kecil sesuai dengan porsi dia supaya tidak belepotan. Jangan dianggap, oh ini masih kecil nggak apa-apa. Ayah coklat di tangannya pegang dinding, segala macam itu. Saya kadang-kadang gitu pernah pulang di rumah saya sampaikan kepada keluarga. Kalau nggak diajarin ini masalah, karena saya jadi bertanggung jawab. Kalau tembok sedikit aja dicorek-coret, nanti akhirnya caranya nggak bisa kita cat tempat itu saja. Harus satu bidang. Iya, karena kalau tidak belang. Itu kadang-kadang dianggap remeh gitu kan. Padahal sebenarnya ini penting untuk diperhatikan. Contoh dan segala macam. Ini memang bagian daripada agama, Bu. Agama memerintahkan kita untuk seperti itu. Orang mukmin itu selalu bersih, rapi, yang menjaga semua dari hal-hal yang kecil sampai hal besar. Kalau orang sudah peduli dengan hal yang kecil, yang besarnya pasti akan terjaga, otomatis itu. Ya. Tapi kalau hal kecil diteledorkan, yang besar pasti diteledorkan. Ibu kalau biasa sholat sunnah, sholat wajibnya terjaga kan? Kita biasa puasa sunnah, puasa sunnahnya puasa wajib terjaga. Biasa sedekah, zakatnya jadi mudah. Biasa umroh, haji jadi mudah. Memang begitu. Mulai dari hal yang kecil-kecil, nanti yang besar jadi terjaga. Tapi kalau ini aja teledor, yang lainnya bisa lebih teledor. Nah ini salah satu hal yang berhubungan dengan masalah ini. Jadi kita coba ya di sini dikatakan ya, membagi tugas rumah
di antara mereka, menentukan tanggung jawab di antara mereka, membiasakan mereka ikut berperang serta di dalamnya, berpartisipasi dalam menunaikan urusannya. Siapa yang belum mampu membantu orang lain, maka paling tidak dia melakukan untuk dirinya sendiri, merapikan dan membersihkan agar tidak menjadi beban bagi orang lain dan bergantung kepadanya. Saya dulu tahun 89, waktu itu masih SMP kelas 3, sempat paman dan ayah kami di Makassar mengirim kami ke Kairo. Jadi saya waktu kelas 3 SMP itu sudah di Kairo gitu kan, sekolah di sana. Saya kebetulan numpang di rumah paman. Kebetulan paman ini sama istrinya Masya Allah rapi banget gitu. Saya karena masih kecil belum terbiasa gitu kan. Tapi saya lihat polanya bagus. Jadi di rumah itu paman saya, istrinya, saya pun sama kebetulan kakak kandung saya juga sama sepupu saya satu, bertiga, kami sama-sama sekolah di situ, numpang di rumah itu gitu. Jadi dibagi tugas, hari ini saya yang bersihin kamar mandi, besok dia yang bersihin kamar mandi, lusa kakak saya yang bersihin kamar mandi, terus gitu. Sampai paman sama istrinya pun ikut serta. Saya tahu menggunakan silk yang biasa, yang warna silver untuk gosok piring ya, itu ternyata kalau digosok di kerannya bisa mengkilat. Saya tahu dari mereka. Jadi sampai sekarang saya terapkan pola yang sama. Jadi kalau sedikit sudah butek keran air itu, kalau ibu ambil silk yang silver yang biasa dipakai gosok, itu kalau diambil digosok aja pakai sabun dikit, itu jadi mengkilat kembali tuh keran-kerannya. Itu saya tahu dari mereka bagaimana membersihkan. Jadi selalu bagus bersih. Itu sangat baik. Penataan kursi, sofa kalau sudah berdiri dari duduk pasti didata lagi kembali bantalnya. Sederhana tapi harusnya jadi pola. Saya belajar banyak gitu ya. Bagaimana memang sangat nyaman di dapur tuh kalau masuk semuanya bersih dan rapi, ruang tamu juga begitu, nyaman lah. Nah, semua kamar tidur dan segala macam. Nah, ini akan menjadi, ini harus kita lahirkan dan biasakan menjadi sebuah pola, ya seperti itulah ya. Jangan dianggap remeh karena akan terus terwariskan, ya. Apa yang ibu sedang dilakukan sekarang itu warisan dari orang tua ibu. Maka itu kalau terus tidak mau diubah akan terwariskan kepada anak-anak, kepada cucu dan seterusnya, ya. Kemudian dalil yang selanjutnya diangkat, Aisyah radhiyallahu anha juga pernah ditanya, ya, yakhsifu na'lahu wa ya'malu ma ya'malu ar-rajulu fi baiti, wa fi riwayah qalat ma yasna'u ahadukum fi baiti yakhussu na'la wa yarqa'u al-thawb wa yakhit. Nabi SAW memperbaiki sendal beliau. Waktu ditanya sama sahabat, Nabi buat apa di rumah? Kata Aisyah, Nabi kadang-kadang memperbaiki sendalnya sendiri. Kalau sendalnya ada yang rusak, diperbaikin. Melakukan apa yang seorang laki-laki lakukan di rumahnya. Dia mandi, dia urus dirinya, pakaiannya, segala macam. Maksudnya di sini bukan berarti dia yang harus mengambil alih kegiatan. Tapi apa yang dia butuh, dia semalam melakukan, dia lakukan. Dalam sebuah riwayat Aisyah mengatakan, yaitu apa yang salah seorang dari kalian biasa lakukan di rumahnya, seperti memperbaiki sandalnya, menambal pakaiannya, dan menjahit, itu juga pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Dalam sebuah riwayat lain dikatakan kana basharan minal bashar yafli thawbahu wa yahlub syatahu. Beliau SAW adalah manusia seperti manusia pada umumnya. Beliau juga menjahit pakaian dan juga memerah susu dombanya. Nah, sebenarnya di sini pendidikannya adalah bagaimana kita menjadikannya seperti sebuah atau sebagai sebuah pola, ya. Pola kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam kerapian, dalam kebersihan. Nah, ini sangat baik ya. Termasuk bagian daripada hal yang mungkin kita perlu singgung kalau suami istri itu mandi junub, ya. Itu jangan pernah ditunda. Karena Umar bin Khattab Nabi SAW mengatakan tidak ada amanah yang lebih Allah tekankan yang harus dijaga ya bagi seorang muslim dibandingkan mandi junub. Itu seperti amanah yang harusnya habis biologis langsung mandi junub. Itu bagian daripada perintah agama. Banyak orang lalai ya. Dalam kondisi dia keringatan atau dia lagi sudah berantakan lalu dia biasa aja, enggak, masuk kamar mandi segar lagi ya, karena masalah mungkin dengan itu terpicu lagi untuk melakukan interaksi biologis yang kedua, itu kan umum. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang ingin mengulanginya maka dia harusnya berwudu, bersuci, karena itu akan lebih memotivasi dia. Nah ini contoh-contohnya. Jadi bukan berarti awalnya ibu bersih, ya udah sudah bergaul sama suami, udah nanti aja deh, nanti yang lain mandinya besok pagi atau apa. Ini sayang banget. Mungkin ibu berharap masih bisa didekatin suami, tapi tidak didekatin karena sudah lain baunya, nggak kayak tadi. Ya. Dan beberapa hal yang berhubungan dengan masalah-masalah seperti ini. Maaf kadang-kadang ada yang sedikit peka, saya berbagi tapi memang penting ya.
Nah, mungkin ibu-ibu mungkin ada suaminya malu nggak membahasakan, ya. Tapi kami sebagai pendidik harusnya bisa membahasakan itu. Dan memang saya pribadi kadang-kadang banyak eksperimen ya. Kalau misalnya apa yang saya rasakan di pengajian saya di rumah, saya itu manfaatnya besar bagi laki-laki, saya bahasakan. Nah itu sebuah pengalaman yang sangat baik agar memang membuat kenyamanan ada ya, seperti itulah. Sampai sini bahasan kita, insya Allah kedepannya kita akan lanjutkan di poin atau ide ke-54 dan seterusnya yang Allah mudahkan. Semoga apa yang kita belajar hari ini bermanfaat buat kita. Kalau ada benar dari Allah silakan diamalkan dan diambil. Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu